Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama Muklis Channel. Di video kali ini kita akan menunjukkan ya alat-alat apa yang digunakan, alat-alat apa saja yang digunakan untuk perbaikan kulkas atau pendingin. Jadi untuk alatnya itu lumayan banyak ya. Jadi kita nggak lama-lama, langsung saja kita tunjukkan alat apa saja. Jadi yang pertama itu ada flash. Jadi ini adalah terbilang paling penting ya untuk perbaikan kulkas, karena untuk perbaikan kulkas terutama di kalau untuk tang potong usahakan yang tajam supaya pemotongan hasil potongan dari kapilernya itu bisa bagus. Selanjutnya di sini ada kunci 10. Jadi kunci 10 ini berfungsi untuk pada saat kita penggantian kompresor ya teman-teman. Jadi ada beberapa kulkas sebenarnya ada yang nggak pakai kunci, yang cuma pakai jepit aja menggunakan plat. Ada juga yang menggunakan mur ya, mur ukuran 10. Jadi kita perlu alat ini, kunci pas 10, untuk penggantian kompresor. Ini ada juga, ini adalah boraks
Kalau boraks ini juga berfungsi untuk pengelasan. Jadi pada saat kita mengelas bagian pipa besi dan juga pipa tembaga, kita perlu borak ini supaya perak itu bisa, atau pakan perak itu bisa menempel di besinya. Kita harus menggunakan borak ini gitu. Jadi itu biasanya berguna pada saat kita pengelasan di bagian kondensor, terutama kondensor freezer. Jadi kalau untuk kondensor freezer rack itu biasanya kondensernya kan masih di belakang ya, jadi belum tertanam di bodi. Nah itu biasanya kondensernya itu pipanya memakai pipa besi. Nah untuk menyambungkan ke kompresor kita perlu borak ini. Selanjutnya ada tambahan juga di sini, ada avometer. Untuk avometer terserah mau pakai yang avometer digital ataupun analog. Jadi ya kalau enaknya sih tergantung dari teman-teman ya. Nyamannya terbiasanya pakai yang analog atau digital. Kemudian di sini ada tang ampere. Tang ampere ini juga cukup penting ya. Cukup penting untuk mengukur ampere atau arus yang ada pada kompresor gitu. Jadi kalau kompresornya ampere tinggi, kita bisa cek menggunakan ini. Jadi itu penting. Kemudian ini tambahan ada obeng. Kalau obeng itu pasti ya, di semua perbaikan alat elektronik itu pasti memerlukan obeng. Jadi pasti teman-teman udah tahu. Dan yang terakhir di sini ada alat vakum. Mesin vakum. Jadi mesin vakum ini berfungsi untuk pemvakuman ya teman-teman. Jadi untuk pemvakuman sebelum kita mengisikan freon pada kulkas yang kita kerjakan. Jadi gitu. Jadi ketika kita mau mengisi freon, itu udara yang ada pada sistem pendingin, yang ada pada pipa-pipa, itu harus kita sedot menggunakan alat ini, vakum, supaya udara itu benar-benar habis sebelum kita isikan dengan freon. Karena syarat utama untuk sebelum kita pengisian freon itu harus kita vakum dulu supaya pendinginannya itu bisa bekerja dengan baik. Begitu. Jadi untuk vakum sih ukurannya juga macam-macam ya. Dan juga ada beberapa teman yang nggak pakai vakum. Jadi vakumnya itu menggunakan kompresor. Jadi menggunakan kompresor dimodif. Kan di kompresor kan ada dua pipa tuh, pipa press dan pipa hisap. Nah itu dimanfaatkan pipa hisapnya untuk digunakan sebagai vakum. Itu juga bisa menggunakan kompresor, atau pas lagi kepepetnya pas mungkin di teman-teman di rumah konsumen nggak bawa alat vakum, teman-teman juga bisa menggunakan metode vakum body ya teman-teman. Dan satu lagi ya, kita lupa metil. Jadi kebetulan kita lagi habis ya metilnya, wadahnya juga nggak ada. Nanti kita tunjukkan di sini aja di gambar. Jadi metil. Nah metil itu berfungsi untuk vakum body ya. Terutama untuk vakum body itu metil sangat diperlukan untuk memperlancar proses sirkulasi, ataupun ketika ada kebuntuan, metil itu juga berfungsi ya untuk memflashing kapiler supaya tidak buntu lagi. Oke, jadi itu alat-alat yang kita perlukan untuk perbaikan kulkas. Karena kemarin ada teman-teman yang tanya alat-alat apa yang dibutuhkan. Jadi di sini kita cuman berbagi aja ya untuk teman-teman yang mungkin kebetulan lagi pemula, jadi masih belajar perbaikan kulkas. Jadi ini alat-alat yang dibutuhkan untuk perbaikan kulkas atau pendingin. Oke, jadi seperti itu videonya. Jika teman-teman suka, teman-teman bisa like video ini, dan barangkali video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini. Oke, dan satu lagi ya, jangan lupa subscribe. Oke, segitu aja dari kami. Berjumpa lagi di video selanjutnya.
Bye bye.